John Herdman coba memasak sesuatu yang juga begitu istimewa untuk bisa ditampilkan di laga-laga yang menarik nanti yang akan berlangsung di FIFA Series dengan 2 pertandingan yang akan dihadapi oleh timnas kita. Dan setelah ada 41 nama, kemudian ada cut yang dilakukan sehingga saat ini sudah terpilih yang terbaik yang akan berlaga dengan beberapa kejutan, termasuk dengan yang pertama yang akan kita bahas yang mungkin formnya di Liga Domestik. Mungkin kita menuju ke Sabto dulu dan juga Binder tentang ini sebelum Aldi akan menambahkan Ezra Walian yang digadang-gadang layak untuk bisa menjadi bagian dari roster yang akan beraksi di FIFA Series tapi mendapatkan cut sebelum beraksi, padahal dari perannya untuk Persik Kediri, dari influence-nya ini begitu luar biasa dan menjadi salah satu pemain yang konsisten berlaga di Liga Domestik di BRI Super League. Sabto. Iya, ketika professional squad-nya muncul kan kita sempat menyanjung ya. Pilihannya di 41 nama itu ada 26 kalau nggak salah pemain dari BRI Super League gitu kan. Jadi kita melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh John Herdman bahwa dia akan banyak memakai atau memaksimalkan para pemainnya di BRI Super League, paling nggak muncul tuh ketika 40 sama itu keluar gitu kan. 26 dari Super League kan lebih banyak dari yang ada di abroad gitu kan, padahal biasanya kan selalu materinya adalah yang di abroad gitu ya. Tapi setelah pemotongan 17 tinggal 10 ya pemain yang ada di BRI Super League gitu. Jadi artinya kemarin kayak numpang lewat doang ya, padahal kan belum ada sesi uji coba juga ya. Ada maksudnya TC juga, sehingga gimana lo memotong dari 41 menjadi 24 tapi belum sempat bertemu langsung di atas lapangan untuk berlatih gitu. Tapi ya itu menjadi keputusan mutlak dari John Herdman, dia yang punya final say siapa yang harus dia coret. Ya, Binder, ada nama Ezra Walian yang dicoret. Kemudian yang mengejutkan mungkin Ricky Kambuaya yang secara konsisten selalu hadir di timnas kita dan pemain yang multifungsi, multiple position juga. Apa yang ingin dilakukan oleh John Herdman di lapangan tengah dari timnas kita dengan mungkin tidak menghadirkan pemain yang punya kualitas, punya penampilan yang saya pikir sejauh ini selalu optimal untuk timnas dengan tidak adanya Kambuaya? Apakah ada ide-ide baru yang coba disajikan oleh Herdman dengan mungkin ada satu nama kejutan yang bisa tampil di lapangan tengah Indonesia? Pertama-tama yang harus kita pahami, ini kan awal ya bagi John Herdman ya, dan ini akan menjadi debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia di FIFA Match Series. Tentu bagi dia untuk memanggil 41 pemain menurut gue itu hal yang normal. Karena dia perlu menyeleksi dari 41 pemain tersebut. Yang dia panggil 41 pemain itu kalau gue melihat based on performance. Ya kan, karena ada Ezra Walian di sana, ada Mark Locke di sana, ada juga pemain-pemain lain. Tapi feeling gue, ini hanya feeling kan bisa salah, jadi jangan baperan kalian. Kalau feeling gue, ini dia memanggil atau menyeleksi sekarang nih pemain sampai 24 ini tidak melihat performa dari para pemain yang bermain di liga. Karena kalau dia melihat performa pemain yang bermain di liga, seharusnya Ezra menjadi bagian. Seharusnya Ricky Kambuaya menjadi bagian. Tapi dia melihat hal lainnya, yaitu rekam jejak dari pemain tersebut dan karakter dari pemain tersebut yang kira-kira akan sesuai dengan skema yang kemungkinan dia akan pakai. Gue masih mengatakan kemungkinan karena ini first match dia melatih timnas. Jadi kita belum tahu dia mau pakai 3 center back atau 4 center back atau main dengan 2 striker, kan kita nggak tahu. Jadi dengan dia mempertimbangkan hal lain soal karakter permainan, nah berarti pemain seperti Ezra tersingkir. Kemudian Hernando Ari tersingkir. Ricky Kambuaya tersingkir. Ada juga Egy Maulana Fikri tersingkir. Tapi kan yang sekarang ramai dibicarakan ini sebetulnya 2 pemain nih. Yaitu yang pertama Beckham Putra, yang kedua Mauro. Karena kalau gue ngelihat kolom komentar mereka dibully juga. Kenapa mereka masuk ke final selection? Tapi gue sudah mengatakan bahwa biarkan John Herdman ini bekerja dulu. Kita lihat nanti pemain-pemain ini bisa tune in-nya seperti apa. Cuman yang gue suka satu hal dari John Herdman, ini yang gue kritik sebelumnya. Bahwa bisa gak nih John Herdman tidak memanggil pemain diaspora yang gak perform, dan itu dilakukan. Iya, bukan hal baru ya. Pemilihan pemain ini cukup tricky, baik pelatih lama atau pelatih yang baru, apalagi untuk debut seperti ini. Jadi bukan hal yang perlu dipertanyakan secara masif gitu. Kenapa ini nggak dipilih, kenapa itu nggak dipilih. Apalagi jangan sampai ada polarisasi, wah ini dari klub-klub ini aja yang dipilih, klub ini mah nggak mau dipilih untuk timnas gitu kan. Jadi itu yang ditakutkan gitu. Cuman balik lagi, ini debut dia, biarkan Herdman dengan tugasnya membuktikan gitu bahwa gue nggak salah pilih,
tim yang apalagi come on lawannya Saint Kitts Neven ya bukan level kita gitu. Ini benar-benar untuk jadi apa namanya untuk menjadi tolok ukur gitu bagaimana pemain kita untuk nanti pada akhirnya ke ASEAN Cup ke AFF gitu. Karena pada akhirnya kan itu yang lebih penting. Karena kalau kita menang di sini juga nggak akan ngedongkrak si koefisien kita juga kan karena ini peringkatnya di bawah kita kan. Di bawah kita. Maka jadi nggak akan menjadi pengali yang masif gitu. Jadi buat gua ini biarkan aja dulu trial error karena ini game pertama Hartman kan belum pernah ada laga sebelumnya gitu. Jadi biarkan ini menjadi trial and error dia menuju ke ASEAN Cup, nggak perlu dibebani dengan harusnya ini dipilih, ini nggak dipilih gitu. Ada kok pelatih besar yang memilih pemain timnas based on performance, based on merit. Ada juga yang emang karena gue suka tipikal dia gitu dan it's Untuk normal. saat ini ya kita wait and see aja, tapi tetap kita dukung, nggak perlu juga kita berisik-berisik. Defensif juga yang penting hasil aja. Biarkan pelatih ini bekerja. Biarin bekerja. Nah, gue harapkan kali ini janganlah ada narasi-narasi yang aneh. Mau main menyerang, mau main seperti apa, kasih dia waktu untuk adjust. Seperti apa? Kayak tadi si Adi jelasin. Ini fleksibilitas ya udah kita kasih dia. Betul. Waktu bagaimana? Jangan langsung dijudge gitu ya. Walaupun misalnya nih sejelek-jeleknya imbang 0-0 nih lawan Nah, Saint coba Kitts. Lawan seumpamanya Saint nih Kitts. imbang 0-0. Jelek. Itu pasti kan langsung rame itu kan. Maksudnya wah ini pelatih apa nih kan pasti suara-suara seperti itu akan muncul gitu. Lebih baik STY lah yang mengetahui tim selama ini gitu. Pasti akan ada narasi-narasi seperti itu. Tapi kalau gue bilang kan beri kesempatan, kita memang sedang membangun lagi karena aim kita adalah baru nantilah di bulan Juni dan juga nanti September transition ada juga ASEAN Cup dan juga di Januari itu kan yang what matters yang paling penting buat kita gitu kan. Kita akan tampil di Piala Asia, mengukur sejauh mana progres yang kita dapatkan sejak kemarin masuk ke 16 besar, apakah bisa going forward masuk ke 8 besar ataupun mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. In terms of play ya balik lagi, gue nggak peduli mau main 4 back mau main 3 back as long as pemain enjoy dengan game plan yang diatur oleh Hartman. Luar biasa, kita tunggu aksi dari John Hartman dan pasukan timnas Indonesia. Pasukan Garuda berlaga di FIFA Match Series yang sangat menarik dengan potensi 2 laga yang begitu luar biasa dan bukan tidak mungkin bertemu dengan Bulgaria dengan Gruevnya di partai. Berbatov